Community. Shalom. Kita bersuka cita bersama-sama. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan?
kami memiliki Engkau. Haleluya. Engkau yang selalu memperhatikan kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, situasi di dalam dunia ini mungkin semakin kacau. Tuhan Yesus, banyak masalah dan tantangan. Amin. Tetapi biarlah kami tetap berpegang terhadap janji firman-Mu, terhadap Engkau saja kami mengandalkan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang akan terus membimbing kehidupan kami melalui Roh Kudus, sehingga kami dikuatkan melewati kehidupan ini dan tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar itu menjadi kekuatan dan pengingat buat kami semua bahwa ada Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup menolong dan memberikan juga pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap Midweek Worship Community. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan mendapatkan firman Tuhan yang pasti memberikan kekuatan buat kita semuanya. Akan disampaikan oleh Pastor Triyono. Enjoy his word. Shalom Midweek Worship Community. Selamat berjumpa kembali dengan saya Triyono dari Gereja Rehoboth Jemaat Bandung. Apa kabar saudara? Kiranya kasih Allah senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih kepada Pastor Nathanael dan Pastor Yuni yang mengundang saya kembali di acara ini. Saudara, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kehidupan seorang yang telah lahir baru di tengah zaman yang sedang kita hidupi sekarang ini. Mungkin ada banyak sekali pergumulan-pergumulan kita sebagai orang yang lahir baru di tengah zaman yang sangat berubah dan sangat luar biasa saat ini. Mari sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa bersama-sama, Tuhan, di tengah minggu ini. Untuk saat ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, belajar dari firman-Mu, merenungkan isi daripada firman-Mu, merefleksikan kembali kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, hati kami diteduhkan, hati kami bisa mendengar firman-Mu, dan hati kami terbuka untuk Engkau sendiri berbicara pada setiap pribadi yang mendengarkan acara ini, Tuhan. Kami menyerahkan acara ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pada pertemuan kali ini kita akan membuka dalam Yohanes yang ke-15 ayat 1 sampai ke-5. Saya akan bacakan buat saudara Yohanes 15 ayat 1 sampai ke-5. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ayat ini memberikan gambaran, perumpamaan tentang bagaimana kondisi kita dan kondisi Allah, keadaan kita bersama dengan keadaan Allah. Digambarkan di sana bahwa kondisi kita adalah seperti carang-carangnya, seperti ranting-rantingnya. Dan Kristus adalah pokok anggur yang sejati. Dan di sana dikatakan tentang hubungannya, carang-carang itu menempel kuat di dalam pokok anggur, yaitu Kristus sendiri. Nah saudara, di dalam kehidupan kita sering mendengar ada pertanyaan atau perkataan, apa kabar? Lagi di mana? Sedang apa? Sama siapa? Mungkin kita seringkali bertanya ya kepada seseorang yang mungkin kita mau hubungi, sedang apa kabarnya? Biasanya seperti itu. Nah pertanyaan tersebut itu berguna karena biasanya akan berkenaan dengan apa yang akan dilakukan atau dikerjakan selanjutnya. Kalau kita ditanya bisa apa kabar? Oh, kabar kami sedang dalam kedukaan. Mungkin yang tadinya mau ngajak liburan, wah ditunda dulu dalam keadaan kedukaan. Mungkin seperti itu ya. Atau lagi di mana? Wah, saya lagi tiduran di rumah, lagi sedang sakit gitu. Ya, mungkin ngajak untuk mainnya juga akan ditunda juga seperti itu. Atau sedang apa? Wah, kami sedang liburan, sedang di luar. Wah, mungkin tidak bisa membicarakan bisnis dan lain sebagainya. Nah, keadaan-keadaan seperti itu memberikan
petunjuk kepada orang lain, bahkan kepada diri kita sendiri yang menyadari keadaan itu, untuk bisa melakukan sesuatu setelah kita sadar tentang keadaan itu. Nah, seringkali kita tidak memiliki kesadaran akan keberadaan dan posisi kita sekarang. Kita sedang apa, kita dalam keadaan apa saat ini, yang seutuhnya ya, mungkin dalam keadaan kedukaan, tapi sebetulnya kita dalam rahmat perlindungan Tuhan sebetulnya. Atau kita dalam posisi yang seperti apa, posisi yang sedang di mana, sedang ada di dalam musim apa dalam kehidupan kita. Mungkin kita tahu, mungkin ada banyak pujian tentang kita ada dalam Tuhan ada dalam semua musim kehidupan kita. Tetapi kita sendiri tidak menyadari kita sekarang ada di musim apa yang Tuhan sedang bimbing dalam kehidupan kita. Seseorang tidak akan berfungsi dengan baik jika ia tidak menyadari keadaan dirinya. Sama seperti seorang pemain bola atau pemain olahraga bergu lainnya. Posisi dan keadaan setiap pemain sangat menentukan kesuksesan timnya dalam mengatur strategi permainan. Seorang pemain akan menempatkan dirinya pada posisi yang benar. Setiap pemain harus tahu apa tujuannya di lapangan itu. Dia harus ada posisi yang benar, tahu keadaannya, menempatkan diri pada posisi yang benar supaya permainan itu bisa berlangsung dengan baik dan strategi dari timnya bisa berjalan dengan sukses seperti itu. Sama seperti dalam kehidupan kita, kesadaran tersebut seringkali menentukan arah kemajuan dan pertumbuhan kehidupan seseorang. Yohanes 15 ayat 1 dan 5 tadi yang kita baca itu juga menunjukkan posisi kita dan keadaan kita yang sesungguhnya sebagai seorang Kristen, sebagai seorang yang sudah lahir baru. Ayat tadi menyiratkan tentang diri kita yang adalah ranting yang harusnya menempel pada pokok anggur yang sejati. Itulah keadaan dan posisi kita saat ini. Kita adalah ranting yang harus menempel pada pokok anggur yang sejati. Tanpa tinggal di dalam Kristus, secara rohani kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, ranting yang tidak menempel, dia tidak akan berbuah. Bahkan dia bisa dengan segera mati, yang tidak perlu waktu lama. Dia bisa lepas dari pokok anggurnya kalau dia tidak menempel dengan sungguh-sungguh. Demikian juga bentuk kehidupan seorang yang lahir baru. Kehidupannya harus senantiasa menempel erat di dalam Kristus. Tidak bisa dalam kehidupannya dia mengaku sebagai seorang Kristen, seorang yang sudah lahir baru, tetapi dia tidak menempelkan di dalam pokok anggurnya, di dalam Kristusnya. Tidak hidup bersama-sama dengan Kristus. Apa yang dimaksud dengan bersama dengan Kristus? Saudara, bersama dengan Kristus adalah selalu membawa Kristus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik di rumah, baik di dalam pekerjaan, baik ketika melayani, dimanapun dan kapanpun. Artinya Kristus selalu ada dalam semua pikiran kita, dalam semua perasaan kita, dalam setiap keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan kita. Itu yang dinamakan bersama-sama dengan Kristus. Setiap saat di dalam segala bentuk keadaan seperti itu, saudara. Nah, kesadaran bahwa Allah senantiasa bersama-sama dengan diri kita, bersama dengan saudara. Bahkan saat saudara menyaksikan tayangan ini, saudara harusnya menyadari bahwa Allah juga bersama-sama dengan kita. Kesadaran itu akan membuat batin dan hati kita menjadi selalu terbuka dan peka kepada pribadi Allah. Ya, tentu saja, jika kita menyadari bahwa Allah ada di samping kita, bahkan bersama-sama dalam kehidupan kita, maka hati kita akan selalu peka. Oh, Allah ada di dalam, Allah sedang ada bersama-sama dengan kita. Allah sedang bersama-sama dengan saya dalam setiap keadaan, dalam setiap momen kehidupan kita. Jika saudara menyadari bahwa saudara sedang menempel pada pokok anggur, dan Allah senantiasa bersama-sama dengan saudara. Nah, kira-kira apa yang akan saudara lakukan apabila ada godaan atau pikiran kita yang keinginan-keinginan nafsu kita untuk berlaku dosa, atau tawaran-tawaran dunia yang merayu kita untuk menjauh daripada Tuhan? Kira-kira apa yang akan kita kerjakan ketika kita menyadari bahwa Allah bersama kita, tetapi godaan itu datang? Apakah saudara masih bisa berdosa saat saudara menyadari bahwa Allah bersama dengan saudara? Masihkah ada niat jahat kepada sesama kita, manusia, saat kita menyadari bahwa Allah juga bersama-sama dengan diri kita pada saat itu? Masihkah kita berniat untuk mengkhianati orang-orang yang kita kasihi ketika kita menyadari Allah bersama dengan kita? Atau masihkah saudara berani mencuri barang yang bukan milik saudara
saat Allah bersama dengan saudara? Masihkah saudara beranggapan bahwa Allah tidak melihat perbuatan saudara saat Allah ada bersama dengan saudara? Itu tentu saja aneh sekali, saudara. Saudara punya kesadaran bahwa Allah bersama dengan saudara, tetapi saudara menganggap bahwa Allah tidak melihat perbuatan-perbuatan kita. Itu aneh sekali. Nah, kesadaran-kesadaran seperti ini sangat diperlukan, saudara. Karena apa? Karena di tengah kehidupan modern ini, manusia sedikit demi sedikit mulai dikontrol oleh algoritma kekuasaan besar. Ya, kalau saudara mengikuti siaran-siaran atau mengikuti perkembangan dunia teknologi, negara-negara yang kuat mulai mengatur warga negaranya. Perekonomian diatur dengan algoritma, dengan sebuah pemikiran yang jenius dari orang-orang yang pandai, yang bisa mengatur segala sesuatu, gitu ya. Kekuatan sosial media terlebih lagi. Dengan kecanggihan teknologinya, mereka sedikit demi sedikit mulai mengatur selera kita, mulai mengatur hiburan kita, mulai mengatur tren kehidupan manusia. Bahkan keputusan-keputusan sederhana dalam hidup kita mulai diatur oleh dia. Mungkin saudara tanpa sadari, saudara membeli sesuatu karena baru saja saudara membuka gadget saudara atau handphone saudara. Saudara memutuskan untuk pergi ke sesuatu karena sudah melihat ada tempat wisata baru, atau saudara belanja ke tempat makan baru, restoran baru, karena baru saja di dalam gadget saudara menawarkan tempat tersebut. Pilihan-pilihan kita yang sederhana, mungkin beli makanan, beli pakaian, beli hal-hal yang kecil-kecil seperti itu, mulai diatur oleh algoritma yang begitu besar, oleh dunia modern dan segala kecanggihannya. Yang ujung-ujungnya adalah masalah perekonomian, masalah keuangan dan kekuasaan. Seperti itu, saudara. Nah, jika hal-hal tersebut, hal-hal kecil tersebut bisa saja dikuasai, maka tidak mustahil suatu saat nanti keputusan besar dalam hidup kita, bahkan iman kita bisa saja bisa dipengaruhi oleh algoritma tersebut jika kita tidak memiliki keteguhan iman, jika kita tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, dan jika kita tidak setia ketika pada saat ibadah-ibadah yang harus kita datangi, harus kita hadiri. Jika kita tidak mempunyai keteguhan seperti itu, tidak mustahil kita akan diatur oleh algoritma besar dari dunia ini yang bisa mengatur kehidupan kita yang akan datang. Saudara harus berhati-hati, dan saya juga harus berhati-hati dengan keadaan seperti itu dan menyadari bahwa tidak ada cara lain untuk bisa melawannya. Dengan cara apa, saudara? Cara melawannya, pengaruh dunia modern itu adalah kita harus bergantung kepada Allah, menempel erat pada pokok anggur itu. Kita harus tahu apa itu kebenaran firman Tuhan. Kita harus tahu apa itu materi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus tahu apa itu pekerjaan dalam hidup kita. Kita harus tahu apa itu keluarga yang sebetulnya Allah inginkan dalam kehidupan kita. Kita harus tahu apa itu pendidikan, apa itu mencari uang, dan lain sebagainya. Firman Tuhan menjelaskan semuanya dan memiliki prinsip-prinsip atau nilai-nilai kerajaan Allah, di mana kita bisa menggunakan nilai-nilai itu ketika kita ada hadir di dalam dunia ini dan bertemu dengan hal-hal tersebut, saudara. Maka kita harus memiliki keteguhan itu, pengetahuan yang benar tentang Allah, pengetahuan yang benar tentang firman Allah, keteguhan iman kita, dan terlebih kita juga tetap setia dalam ibadah-ibadah yang diadakan oleh gereja di mana saudara beribadah, di mana saudara berakar dan tumbuh di dalamnya. Saudara, saat Roh Kudus memimpin kehidupan saudara dan saya, maka keputusan saudara dan saya adalah keputusan yang selaras dengan kebenaran firman Allah, sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Jika keputusan kita berdasarkan pada algoritma sosial media, mungkin saja tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi saat kita mengandalkan semua keputusan kita berdasarkan kepada kebenaran firman Allah, saya percaya kita hidup akan selaras dengan firman Tuhan. Kita akan dipimpin oleh Roh Tuhan, dan kita juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudara, kembali lagi pada ranting tadi. Selama ranting itu menempel pada pokok anggur, maka aliran-aliran sari-sari makanan, air-air kehidupan itu pasti mengalir dari pokok anggur kepada ranting tersebut. Benar, saudara kan? Jadi kebenaran firman Tuhan tadi adalah seperti makanan yang kita perlukan untuk menopang kehidupan saudara dan saya. Untuk menopang setiap keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Untuk menopang setiap kebijakan-kebijakan yang kita keluarkan dalam kehidupan kita, yang kita putuskan dalam kehidupan kita. Apa yang mendasari setiap keputusan itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan didapat dari apa? Didapat dari kehidupan kita yang menempel senantiasa bersama dengan Kristus. Jika demikian,
Apa yang menjadi tanda bahwa saya sedang menempel dengan baik pada pokok anggur? Nah, ini sangat menarik, saudara. Apa ciri-cirinya jika saya ada di dalam posisi yang benar dan tepat saat ini? Apakah saya sudah ada dalam posisi yang tepat sebagai seorang Kristen? Apakah saya pada posisi yang tepat dan benar sebagai seorang yang sudah lahir baru? Tentu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya, saudara. Saudara, tandanya adalah buah roh dalam kehidupan kita. Buah roh adalah bukti bahwa saudara masih terhubung dengan pokok anggur itu atau tidak. Semakin saudara menempel pada pokok anggur, semakin selaras saudara dengan kehendak sang pokok anggur itu. Sang pokok anggur yang sejati itu. Semakin kita menempel, maka kita semakin berkesesuaian dengan apa yang Dia kehendaki. Mari kita buka sejenak dalam Matius yang ke-7, ayatnya yang ke-16 dan 17. Matius yang ke-7, ayatnya yang ke-16 dan 17. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Konteksnya adalah tentang pengajaran yang sesat. Dari buahnya kita bisa melihat pohonnya seperti apa. Nah, buah roh adalah hasil dari pokok anggur itu. Kita adalah carangnya yang menyalurkan buah itu. Jika dalam kehidupan kita keluar buah roh kasih, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesabaran, maka dapat dipastikan bahwa kita sedang menempel dengan pokok anggur itu. Tetapi jika tidak ada buah roh seperti itu, maka kemungkinan besar kita tidak sedang menempel dengan baik dengan sang pokok sang pokok anggur itu yang sejati itu. Saudara, jika buah roh tidak tampak dalam kehidupan seorang Kristen, maka hubungan dia dengan Allah sedang mengalami gangguan. Ranting sedang tidak menempel dengan benar pada pokok anggur. Bisa karena dia tidak menyadari, seperti tadi yang pertama, kita tidak menyadari posisi kita, keadaan kita, yang seharusnya kita terus menempel pada pokok anggur itu. Atau bisa juga karena memang dia tidak mau menempel pada pokok anggur itu. Ini sangat berbahaya sekali, saudara. Nah, pada saat ini saya mau menggugah kembali. Mari kita sadari bahwa bagaimana keadaan dan kondisi kita di hadapan Tuhan. Dan apabila mungkin kita tidak mau menempel, saya sedang mengajak kembali. Mari firman Tuhan mengajak kembali untuk kembali kepada Dia. Oleh sebab itu, saudara, mari teruslah menempel pada pokok anggur itu. Memang seringkali ketika kita bersama dengan Allah, justru banyak pengalaman mengalami pergumulan. Ya, tidak sedikit orang yang bicara kepada saya, semakin saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin banyak masalah. Nah, saudara, sebetulnya pergumulan adalah pergumulan antara keinginan roh dengan keinginan daging. Sebetulnya hanya itu saja, saudara. Ya, hal ini tidak mengherankan sebetulnya karena firman Tuhan sudah mengatakannya di dalam Galatia 5 ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat saudara. Galatia 5 ayat ke-17. Katakan demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Lihat, saudara, memang di dalam kehidupan kita ada dua pergumulan. Itu pergumulan keinginan daging dan keinginan roh. Maka pada saat ini saya mengajak saudara untuk terus ada di dalam memenuhi keinginan roh dalam kehidupan kita, bukan keinginan daging kita. Di dalam Matius 11 ayat 29, saya bacakan buat saudara ya. Sana dikatakan, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan. Ini konteksnya tentang Yesus yang memberikan janji tentang kelegaan itu untuk orang-orang Israel pada hadir kepada Dia. Orang Israel sedang mengalami penjajahan dan hidup mereka berat. Dan ketika mereka berpaling untuk lebih dekat dengan Allah, Taurat juga membawa tambahan berat dalam kehidupan mereka, sehingga kuk yang mereka pikul itu sangat berat dan menyakitkan dan membuat mereka jadi letih, lesu, dan kelelahan seperti itu. Maka Yesus mengundang, mari datang kepadaku, pikul kuk yang kupasang. Yesus sedang mengundang kita untuk datang padanya, untuk lepas dari hukum Taurat dan masuk di dalam kasih karunia-Nya.
Di ayat selanjutnya, ayat 30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku ringan. Saudara, ikut di dalam Tuhan mungkin ada di dalam pergumulan, tapi percayalah firman Tuhan katakan bahwa kuk yang Tuhan pasang itu ringan dan menyenangkan. Mari kita belajar terus kepada Tuhan di tengah kesesakan dunia ini. Kita terus belajar untuk tetap menempel kepada pokok anggur yang sejati itu. Nah saudara, dalam perjalanan hidup seorang yang telah lahir baru, itu selalu ada kesamaan bentuk kehidupan, yaitu kehidupan yang selalu bersama dengan Kristus, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam semua tahapan kehidupan, dalam segala musim, dalam segala tempat, ranting itu tetap harus menempel kuat pada pokok anggur yang sejati. Kita bisa saja memiliki profesi apapun, tetapi kita akan memiliki nilai kerajaan Allah yang sama. Kebergantungan kita kepada Allah akan sama. Dan kekudusan kita di dalam kehidupan ini juga akan sama. Semua orang yang lahir baru, batinnya akan sensitif dengan dosa. Batinnya tidak akan nyaman dari kehidupan salah. Dan dia akan segera ingin mendekat kepada kekudusannya Allah. Jadi itu adalah ciri-ciri yang sebetulnya ada di dalam orang-orang yang sudah lahir baru. Saudara, itulah bentuk kehidupan seorang yang lahir baru. Di segala zaman, di sepanjang masa, dengan berbagai tantangan setiap zaman yang berbeda-beda. Namun bentuk kehidupan seorang Kristen, seorang yang lahir baru tetap sama. Nah saudara, kesimpulannya pada saat ini tentang bagaimanakah seorang yang sudah lahir baru. Seorang yang lahir baru pertama, seperti ranting yang menempel kuat pada pokoknya. Itu adalah keadaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita harus menempel, ranting menempel kuat pada pokoknya. Yang kedua, batinnya akan peka terhadap dosa. Setelah dia peka terhadap dosa, akan selalu diiringi dengan pertobatan dan perubahan kehidupan. Saudara bisa mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi saudara bisa segera melupakannya firman Tuhan ini. Itu yang kami tidak harapkan. Kami mengharapkan setiap perjumpaan dengan Kristus itu membawa perubahan dalam kehidupan kita. Setiap perjumpaan pada Kristus selalu membuat kita merefleksikan kehidupan kita. Setiap perjumpaan dengan Kristus selalu membawakan perenungan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita belum sampai ke sana. Jangan-jangan ada banyak hal yang harus diperbaiki dalam kehidupan saya. Jadi batin yang peka terhadap dosa dan diiringi dengan pertobatan dan perubahan dalam kehidupan. Nah yang ketiga, kerinduan akan kekudusan. Saudara, seorang yang setelah lahir baru di dalam hatinya pasti akan rindu hidup yang kudus, hidup yang benar, hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menjagai kekudusan kehidupannya, tidak ingin berdosa, tidak ingin menyakiti orang lain. Itulah ciri yang ketiga. Ciri yang keempat adalah buah roh yang semakin nampak dan dinikmati oleh banyak orang. Setiap ranting yang menempel pada pokok anggur yang sejati itu akan menghasilkan buah. Nah, buahnya itu dinikmati oleh banyak orang. Jika orang yang dekat dalam kehidupan kita merasakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri dalam kehidupan kita, maka saudara sudah menempel pada pokok anggur yang sejati. Tetapi jika belum, mungkin saudara belum terlepas dari pokok anggur itu, tetapi saudara tidak menyadari bahwa saudara harus fokus untuk mengembangkan semakin dekat lagi kepada Tuhan, semakin banyak lagi bertobat dalam kehidupannya, untuk semakin buah itu direlakan dalam kehidupan saudara mengalir kuat, supaya orang lain bisa menikmati kasih Allah melalui kehidupan kita. Buah itu dinikmati oleh orang lain. Ranting hanya menyalurkan apa yang dari pokok anggur yang sejati itu untuk dinikmati oleh orang-orang lain, bukan dinikmati oleh rantingnya itu sendiri. Nah, saudara, kiranya Tuhan menolong kita semua. Kita bisa mengerti bagaimana kehidupan seorang yang lahir baru, seorang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Bagaimana kehidupannya di tengah carut-marut zaman yang luar biasa ini. Kiranya Tuhan menolong kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Kiranya kami menanggapi firman-Mu Tuhan. Kami mulai merefleksikan kehidupan kami. Kami merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan, apa yang Engkau telah sampaikan itu berbuah dalam hati kami. Dan kami bisa melakukannya Tuhan. Kami memelihara firman itu dalam segenap kehidupan kami. Dengan pertolongan yang daripada-Mu Tuhan, kami akan sanggup Tuhan. Dengan karunia yang daripada-Mu Tuhan, kami akan sanggup Tuhan. Dengan kasih dan penyertaan-Mu saja Tuhan, pemeliharaan
pemeliharaan-mu saja Tuhan, kami akan sanggup Tuhan hidup selaras dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur, kiranya Engkau menolong seluruh yang menyaksikan acara ini Tuhan. Kau menolong juga Pastor Nathanael dan Yuni Tuhan, dan orang-orang yang mengerjakan di balik semuanya ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kiranya berkat yang daripada-Mu senantiasa atas kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sahabat Midweek Worship Community, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati.